Bayangkan, sebuah ruangan kosong di malam hari, tanpa suara, tanpa kehidupan. Namun, tiba-tiba ada sesuatu yang duduk diam di sudut ruangan, menunggu, dan yang paling mengerikan, dia sadar sedang diawasi. Ini bukan sekadar rekaman biasa. Ini adalah potongan video yang membuat banyak orang merinding dan mempertanyakan, apakah ini benar sosok dari dunia lain atau hanya ilusi yang terlalu sempurna? Kita akan membedah dari potongan video yang diambil dari rekaman tersebut. Perhatikan baik-baik, karena setiap detail kecil bisa menjadi kunci. Apakah ini nyata atau hanya rekayasa? Suasana ruangan terlihat seperti ruang makan atau ruang istirahat. Terdapat beberapa meja yang disusun rapi, membentuk persegi, kursi-kursi kosong, dan tidak ada tanda aktivitas manusia. Pencahayaan terlihat sangat minim, khas rekaman CCTV malam hari. Tidak ada lampu utama yang menyala, hanya pantulan cahaya redup dari kamera pengawas. Namun, di salah satu kursi, duduk sebuah sosok. Berbalut kain putih panjang, menyerupai kerudung atau kain kafan. Posisinya membungkuk sedikit, menghadap ke arah meja, diam, tidak bergerak. Tidak ada interaksi, tidak ada suara, hanya diam, terlalu diam. Pergerakan yang mengubah segalanya. Lalu, inilah momen yang membuat rekaman ini menjadi mengerikan. Sosok itu perlahan bergerak, bukan gerakan spontan, bukan gerakan manusia biasa, tapi perlahan, sangat perlahan, seperti sadar sedang diperhatikan. Dan kemudian, ia memutar kepalanya tepat menghadap ke arah kamera. Seolah-olah dia tahu ada sesuatu yang mengawasinya dari balik layar. Di titik ini, suasana berubah dari sekadar aneh menjadi benar-benar mencekam. Seperti biasa, kita tidak langsung percaya. Kita akan membedah apakah ini benar penampakan atau hanya rekayasa. Perhatikan baik-baik. Tidak terlihat adanya bayangan dari sosok tersebut. Wajahnya putih, pucat, dengan bentuk yang tidak wajar. Matanya, meskipun redup, terlihat seperti menyala. Dan ini yang membuat banyak orang percaya bahwa sosok ini bukan manusia. Karena secara visual, nyaris sempurna menggambarkan sosok dari luar nalar. Namun, tunggu dulu. Channel ini tidak hanya menyajikan ketakutan, tapi juga kebenaran. Saya menemukan sesuatu yang menarik. Dari kolom komentar video yang beredar, ada satu akun yang memberikan penjelasan kuat bahwa video ini adalah bagian dari karya film horor dibuat oleh siswa dari SMK Muhammadiyah 2 Bantul, SMK Muda, BA di Yogyakarta. Artinya, sosok yang kita lihat kemungkinan besar adalah manusia. Dengan kostum dan properti yang dirancang khusus. Kenapa tidak ada bayangan? Karena CCTV bekerja berbeda dengan pencahayaan biasa. Tanpa sumber cahaya langsung, bayangan tidak akan terlihat jelas. Ruangan juga gelap, tidak ada lampu aktif. Jadi sangat wajar jika bayangan tidak muncul. Sedangkan wajah putih dan mata menyala bisa dijelaskan sebagai efek makeup, topeng, atau properti film. Semua itu bisa dibuat untuk menciptakan ilusi yang sangat meyakinkan. Namun, jangan buru-buru menarik kesimpulan. Karena setelah ini, kita akan melihat video lain yang jauh lebih sulit dijelaskan, yang akan memaksa kita berpikir ini benar
makhluk astral, atau hanya permainan kamera yang terlalu sempurna. Jadi, jangan pindah channel, karena apa yang akan kamu lihat selanjutnya bisa mengubah cara pandangmu tentang dunia yang tak terlihat. 23 detik terakhir di dapur saat yang pergi kembali menunggu. Video ini hanya 23 detik tanpa suara keras, tanpa teriakan. Namun justru karena itu, rekaman ini terasa lebih sunyi, lebih dingin, dan lebih mengganggu. Karena di dalamnya ada sesuatu yang tidak seharusnya ada. Dan yang paling mengerikan, sosok itu tidak datang, tapi seperti sudah menunggu. Fokus dan jangan berkedip. Sekarang perhatikan baik-baik, karena semuanya terlihat normal sampai semuanya tidak lagi masuk akal. Rutinitas yang menipu. Lihat wanita itu. Ia berjalan keluar dari dapur perlahan, seperti seseorang yang baru saja menyelesaikan aktivitasnya. Rutinitas sederhana yang biasa dilakukan oleh wanita pada umumnya. Dapur terlihat rapi, peralatan tersusun, wastafel masih menyisakan bekas kegiatan. Kipas kecil di dinding berputar pelan, menciptakan suara yang monoton. Semua terlihat biasa, namun justru disitulah letak keanehannya. Langkah wanita itu tidak sepenuhnya ringan, seolah ada sesuatu yang tertinggal, atau sesuatu yang belum selesai. Ia tidak menoleh, seakan yakin dapur itu kosong. Padahal bisa jadi sejak awal, ia tidak pernah benar-benar sendirian. Awal yang tidak disadari, saat ia sampai di depan pintu, tangannya menyentuh gagang, dan pintu terbuka perlahan. Di detik itu, sesuatu mulai berubah. Bukan suara, bukan benda yang jatuh, tapi dari sudut matanya muncul sesuatu yang samar. Kabut tipis, hampir tidak terlihat. Namun perlahan, kabut itu mulai mengumpul, membentuk sesuatu transparan, namun semakin jelas, dan berdiri tepat di dekat tempat cucian piring, diam seolah memang sudah berada di sana sejak lama. Ketakutan yang tidak biasa. Wanita itu tersentak, tubuhnya kaku. Nafasnya tertahan. Namun yang membuat ini berbeda, bukan hanya rasa takut, ada kesedihan dalam dan nyata. Matanya tidak hanya melihat, tapi seperti mengenali, karena sosok itu bukan sesuatu yang asing, melainkan seseorang yang dulu pernah ada di hidupnya, yang dulu menjadi alasan ia bertahan, dan kini berdiri kembali dengan wujud yang tidak seharusnya ada. Bisikan yang menghancurkan masih di depan pintu. Wanita itu tidak berani melangkah, tidak berani mendekat. Suaranya bergetar, hampir tidak keluar. Ia memanggil suaminya, dan saat suaminya datang, ia menunjuk ke arah sosok itu, lalu berbisik dengan tangis yang tertahan, "Mas, itu putri kita yang sudah meninggal." Kalimat itu bukan hanya menakutkan, tapi menghancurkan seluruh logika. Diam yang lebih menyeramkan dari segalanya. Sang suami hanya diam, tidak berteriak, tidak menyangkal. Ia hanya menatap ke arah wastafel, di mana sosok itu masih berdiri, tidak bergerak,
tidak menghilang. Dan justru diamnya terasa lebih hidup daripada mereka yang masih bernapas. Logika atau di luar nalar. Sekarang kita masuk ke pembahasan seperti biasa, kita tidak langsung percaya. Pertama, CCTV. Kamera ini sudah terpasang jauh sebelum kejadian, bukan dibuat untuk konten. Kedua, kemunculan sosok. Wujudnya muncul perlahan. Stabil, tidak terputus. Sulit dijelaskan sebagai editan biasa. Ketiga, reaksi manusia. Ekspresi wanita itu sangat alami, tidak dibuat-buat, karena ada rasa takut dan kehilangan dalam waktu bersamaan. Kesimpulan, jika ini bisa dijelaskan, maka gunakan logika. Namun jika tidak, maka kita harus mengakui ada sesuatu di luar nalar manusia. Dan dalam keyakinan tertentu, fenomena ini sering dikaitkan dengan jin korin. Apa? Itu jin korin, penjelasan singkat dan kuat. Dalam Islam, setiap manusia memiliki pendamping dari golongan jin. Rasulullah bersabda, tidaklah seorang pun dari kalian, melainkan telah ditugaskan baginya pendamping dari golongan jin. Hadis riwayat Muslim. Korin ini selalu menyertai manusia dan dalam kondisi tertentu diyakini mampu menyerupai seseorang. Namun, apakah ini benar korin atau hanya ilusi? Itu kembali pada keyakinanmu. Sekarang saya tanya ke kamu, jika kamu melihat orang yang kamu cintai kembali setelah pergi selamanya, apa yang akan kamu lakukan? Tulis di kolom komentar, karena bisa jadi jawabanmu lebih menyeramkan dari videonya. Tidak semua yang kembali adalah kabar baik, dan tidak semua yang terlihat bisa dipercaya. Kita harus cerdas, namun tetap bersandar pada Al-Quran dan hadits agar tidak tersesat di antara ketakutan dan keyakinan. Terima kasih untuk kamu yang bertahan sampai akhir. Semoga kamu diberikan rezeki yang luas, kesehatan yang selalu terjaga, dan segala tujuan hidupmu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa di kisah berikutnya yang mungkin sedang mengawasimu dalam diam.